Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai hari, mungkin dengan semangat, mungkin juga dengan sisa lelah atau luka yang masih kita bawa dari hari-hari sebelumnya. Luka itu bisa berupa kekecewaan, kegagalan, disakiti orang lain, atau kesalahan masa lalu. Yang menarik dalam bacaan firman Tuhan pagi ini dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan yang ke-32 mengisahkan bagaimana Yakub juga keluar dari pergumulan bukan dalam keadaan sempurna tetapi pincang. Jadi ketika Yakub bergumul dengan Tuhan, Tuhan justru menyentuh pangkal pahanya sampai sendi Yakub terpelecok. Aneh bukan? Bukankah kalau Tuhan mau memberkati, seharusnya Tuhan menyembuhkan, bukan melukai? Tetapi disitulah rahasianya. Kadang Tuhan memakai luka untuk mengubah kita, bukan untuk menghancurkan kita. Luka itu membuat Yakub tidak bisa lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ia harus bergantung. Ia tidak bisa lagi lari dari masalah seperti dulu. Ia tidak bisa lagi mengandalkan kelicikan atau kecerdasannya. Yakub kini berjalan perlahan, tetapi bersama Tuhan. Dan yang luar biasa, setelah peristiwa itu, Alkitab mencatat bahwa Yakub diberkati, namanya diubah menjadi Israel. Dan Yakub menyadari, aku telah melihat Allah muka dengan muka. Dengan kata lain, luka itu menjadi tanda bahwa ia pernah bertemu Tuhan. Saudara, seringkali kita ingin hidup tanpa luka. Kita ingin kuat, sempurna, tidak pernah gagal. Tapi Tuhan berkata, aku lebih peduli membentuk hatimu daripada menjaga kenyamananmu. Jadi terkadang saudara, ada luka yang Tuhan izinkan supaya kita berhenti sombong. Kita belajar rendah hati. Kita lebih mengerti orang lain yang terluka dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita juga punya luka yang tidak hilang. Jangan buru-buru marah. Bisa jadi luka itu adalah pintu menuju berkat. Bisa jadi luka itu membuat kita lebih bijaksana, lebih lembut, lebih peka. Dan mungkin dari luka itulah Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menguatkan orang lain. Sebagaimana Yakub berjalan pincang tapi penuh berkat, maka menurut saya lebih baik berjalan pincang bersama Tuhan daripada berlari kencang tanpa Tuhan. Karena dalam tangan Tuhan, luka bukan akhir cerita, tetapi awal dari pemulihan dan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini dan untuk firman-Mu. Kami mengakui bahwa tidak semua luka dalam hidup kami mudah diterima. Kadang kami bertanya mengapa Engkau mengizinkannya, namun hari ini Engkau mengingatkan bahwa Engkau bisa memakai luka untuk membentuk kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Ya Tuhan, jika ada luka yang masih kami bawa, sentuhlah hati kami, jangan biarkan luka itu menjadi akar pahit, tetapi ubahlah menjadi sumber berkat. Ajar kami melihat bahwa di balik setiap air mata Engkau sedang bekerja. Tolong kami agar tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi berjalan bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan hidup kami kepadamu. Pakailah setiap bagian hidup kami, bahkan yang terluka, untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati langkah kita hari ini. Meski ada luka, percayalah bersama Tuhan, luka itu tidak sia-sia. Amin.